Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Fidansyah dari kelas PTIE. Di sini saya akan menjelaskan hasil revisi kuis satu saya, yaitu membuat aplikasi sedap dengan uh, tema yang sudah ditentukan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke codingannya. Nah, untuk codingannya sini kita masuk ke yang pertama, itu di folder base, di folder komponen. eh, ini about section JSX atau tentang kami atau bot. Nah, ini untuk mengimport yang pertama ini, untuk mengimport kita untuk membuat komponen fungsional. Ini untuk mendefinisikan komponen fungsional yang bernama about section. Di sini saya memakai sectionnya, saya memakai ID tentang. Jadi ID tentang ini menandai section dengan ID tentang yang berguna untuk unfurling. Nah, ini untuk judul halamannya, tentang kami. Ini untuk gambar gambar makanan ya. Ini untuk teks alternatif, untuk aksesibilitas. Di sini untuk eh, gambar di tengah, sudut membulat, bayangan besar, fokus besar, dan transisi halus. Nah, ini untuk paragrafnya, deskripsi tentang tentang kami itu paragraf deskripsi tentang sedang, warna abu-abu dan total terapi. Lanjut ke footer. Ini pertama mengimport React. Ini untuk mengimport ikon media sosial dari React Icon untuk komponen fungsional yang bernama footer. Di footernya saya mengasih ID, yaitu dengan ID kontak, gunakan untuk navigasi angkor, misalnya dari menu ya, dari gambar. Nah, di sini untuk isi dari footernya, pertama ada address atau alamat, dan cari nomor satu baru, nomor telepon juga ada. Terus di sini untuk sosial media ikonnya, ini untuk Instagram, ini untuk Facebook, ini untuk Twitter. Ini ada saya buat partner logo ya. Ini saya buat sebagai contoh, partner logonya itu Politeknik Kalteks Riau. Eh, ini untuk copyrightnya 2025 sedap, kalau right receiver. Mungkin kita lanjut ke hero sectionnya. Nah, ini yang pertama, mengimport React. Ini untuk komponen fungsional yang bernama hero section. Pada section ini saya memberi ID-nya, yaitu dengan ID beranda. Ini ID untuk anchor link navigasi. Nah, untuk judulnya ini rasakan kelezatan sebenarnya. Ini untuk deskripsi singkatnya, aplikasi sedap hadir dengan berbagai favorit dan rasa otentik khas Nusantara. Di sini ada drop down menu, tapi saya tidak buat optionnya. Satu option seperti ini. Ini untuk tombol ordernya. Tombol ordernya saya memberi animasi bounce ya. Oke, nah ini saya memberikan tambahan gambar, itu gambar makanan Nusantara. Terus lanjut ke top produk atau produk unggulan. Di sini yang pertama impor React, terus
Ini untuk menerima props produk untuk array produknya. Ini pada section ini saya memberi ID, yaitu ID menu, ID section untuk anchor link ke menu. Terus ini untuk judulnya, produk unggulannya apa saja. Eh, di sini saya menggunakan JSON ya untuk produknya. Untuk image-nya di sini eh, ini memanggil dari data JSON-nya. Terus ini untuk memanggil data JSON-nya, nama produknya item.name, nama produk. Terus item.description, deskripsi produknya. Terus item.price, ini untuk harga produk. Lanjut ke testimonial atau ulasan penggunanya. Yang pertama ini mengimport React. Terus ini untuk komponen menerima prop review, array data ulasan. Pada section ini saya memberikan ID, yaitu ID ulasan, ID section untuk anchor link. Nah, di sini untuk judulnya ulasan pengguna. Untuk ulasan ini saya juga memakai data JSON. Ini untuk image-nya saya memanggil review.match ini. Terus untuk review komennya di sini review.comment untuk isi komentar ulasannya. Terus ini review.name untuk nama reviewernya. Nah, kita lanjut ke navbar. Nah, ini yang pertama mengimport React, terus mengimport link untuk navigasi tanpa reload halaman. Terus ini komponen navbar menerima props on scroll PO, berfungsi scroll ke section. Saya menggunakan ini agar tidak ketika mengklik menu di navbar tidak berubah halaman, tetapi mencari section di halaman beranda, di halaman utama. Ini untuk judulnya, ini untuk ketika logo sedang diklik maka diarahkan ke halaman beranda. Terus di sini untuk menu-menunya ada menu beranda. Ini gunanya untuk jika tombol beranda ini ditekan, menu beranda ditekan, maka tombol scroll ke section beranda. Itu gunanya ID setiap section tadi. Terus ini untuk menunya, halaman menu, list atau list menunya. Terus ini gunanya untuk tombol scroll ke section menu. Ini tentang kami atau about us-nya. Terus ini tombol scroll ke section tentang kami. Ini untuk menu ulasan. Terus ini untuk tombol scroll ke section ulasan. Ini untuk menu kontaknya. Ini tombol scroll ke section kontak. Nah, di sini ada saya buat tombol untuk login dan register, yang dimana ketika klik tulisan login maka kita akan diarahkan ke halaman login. Terus dan ketika mengeklik tombol register maka kita akan pergi ke halaman register. Nah, untuk halaman out quest-nya di sini saya saya masih menggunakan out yang sudah saya buat pada pertemuan praktikum sebelumnya ini. Cuman saya ganti untuk tombol-tombolnya atau tema secara keseluruhan agar sama dengan tema yang saya
Terus untuk FCSX-nya di sini saya menambahkan root pada untuk quest layout-nya. Jika pet di pada pet slash quest, maka yang muncul adalah quest layout. Terus ini untuk out-nya pada pet slash quest slash login, maka munculnya login quest. Ini juga sama, slash quest slash register, maka munculnya register quest. Terus pet pada pet slash quest slash forgot, maka munculnya pada forgot quest. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan codingan saya. Mungkin kita lanjut ke tampilan web. Baik. Sebelum kita masuk ke tampilan webnya, ini saya akan menampilkan uh, tampilan referensi saya yang sudah saya pilih. Ini seperti ini. Ini, mungkin kita masuk ke tampilan dap app yang sudah saya buat. Seperti ini tampilan sudah app yang sudah saya buat. Untuk navbarnya di sini, yang pertama kita ke beranda. Ini berandanya ya isinya seperti ini. Section beranda, ini section board asnya. Ini untuk section menunya atau produk bulan. Ada 9 produk menggunakan data JSON. Ini untuk menu ulasan penggunanya. Sini ada 5 ulasan dan menggunakan data JSON juga. Dan di sini untuk kontak, section kontak. Ini ada tahu logo dari produknya, logo aplikasinya. Di sini ada alamat, mungkin alamat kantornya. Di sini ada nomor telepon. Di sini ada copyright tadi. Ini untuk logo sosial medianya, Instagram, Facebook, Twitter. Dan di sini untuk logo partnernya. Untuk yang saya bilang tadi, saya tidak menggunakan seperti ketika mengklik beranda maka pindah halaman, tapi saya menggunakan yang on scroll tadi. Ketika kita mengklik beranda, maka dia akan pergi ke sini. Terus ketika mengklik ke menu, maka dia akan pergi ke section menu. Jika mengklik tentang kami, maka dia pergi ke section tentang kami. Jika mengklik menu ulasan, dia pergi ke section ulasan. Jika mengklik kontak, dia pergi ke section kontak. Nah, ketika logo atau aplikasi ini di-set, maka dia pergi ke beranda. Nah, untuk login dan register ini sudah diklik, maka kita akan pergi ke tampilan menu loginnya seperti ini. Ini untuk jika klik password, kita akan pergi ke tampilan halaman tampilan lupa password atau forgot password.
Ini untuk tampilan registernya, ini seperti ini. Ini bisa juga daftar. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang revisi kuis saya. Mungkin dari hasil revisi saya ini tidak masih tidak sama dengan referensinya. Mohon maaf. Mungkin begitu saja, lebih dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.